Oke, makasih banyak Kak Raisya. Yaudah, untuk kegiatan debat pada malam hari ini, karena udah pukul 19 lewat 25 juga, sebelumnya sorry banget tadi harus dipending dulu karena masalah waktu Zoom ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Sebelumnya mohon maaf nih dari divisi kajian ganggu waktu teman-teman di malam hari. Mungkin ada yang beraktivitas di luar atau ada urusan lain. Tapi di sini divisi kajian mau minta waktunya sebentar aja buat kegiatan debat ini. Jadi perkenalkan, nama saya Ananda Riyandini Daidore. Saya ketua divisi dari divisi kajian. Kemudian ada satu anggota saya yaitu Gilang Amanda Mukhtar. Kemudian ada kepala departemen saya yaitu Dimas Haidir Adi Nugroho. Untuk acara pada malam hari ini atau kegiatan malam hari ini, jadi divisi kajian itu salah satu program kerjanya yaitu debat, atau mungkin teman-teman dari 18 angkatan 18 maupun 19 itu taunya kegiatan ngopi atau singkatan dari ngobrol perkara isu. Oke, bisa dilanjut Kak slide-nya Kak Raisya. Nah, jadi divisi kajian pada malam hari ini melakukan kegiatan debat yang akan mengangkat topik tentang mining sustainable fund dinilai penting untuk diterapkan di Indonesia. Sebelumnya teman-teman udah baca kan ya, dari file yang udah di-share? Udah, Kak. Oke. Udah, Kak. Lanjut, Udah, Kak. Kak. Ini untuk tata tertib umum, di sini ada 4 poin penting yang harus ditaati sama teman-teman semua selama kegiatan debat ini berlangsung. Yang pertama, hadir 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Tadi teman-teman udah cukup banyak yang hadir 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Kemudian yang kedua itu kamera harus dalam keadaan aktif atau on dan berpakaian rapi. Kemudian yang ketiga, peserta diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan diskusi dengan anggota tim. Yang dimaksud pada poin ketiga ini adalah ketika materi dan tata tertib maupun peraturan itu di-publish, di-share oleh humas kami, Humas Hitam, itu teman-teman dipersilahkan boleh untuk berdiskusi terkait mining sustainable fund di tim maupun tim pro maupun tim kontra. Kemudian tata tertib yang terakhir itu ada pada saat debat berlangsung, peserta tidak diperkenankan lagi mencari informasi di internet melalui media elektronik. Jadi teman-teman udah nyiapin semua materinya, nggak ada lagi yang buka-buka handphone maupun internet nantinya ke depannya. Untuk kegiatan debat ini ada 2 tim, yang dimana ada tim pro dan tim kontra. Nah, tim pro ini merupakan tim yang setuju terhadap mosi debat dan bertugas memberikan argumentasi untuk mendukung mosi tersebut. Kemudian untuk tim kontra yaitu tim yang tidak setuju terhadap mosi debat dan bertugas memberikan argumentasi untuk menentang mosi tersebut. Lanjut. Untuk sistematika debatnya itu yang pertama menggunakan bahasa Indonesia dengan Asian Parliamentary System. Kemudian ada pro, tadi tim pro itu yang setuju terhadap mosi. Kemudian yang kedua itu ada tim kontra, di mana tim tersebut tidak setuju terhadap mosi yang nantinya disampaikan. Kemudian yang ketiga itu diberikan waktu 5 menit untuk mempersiapkan argumentasinya. Jadi setelah nanti mosi dibacakan, teman-teman diberikan waktu selama 5 menit untuk mempersiapkan argumentasinya. Kemudian dalam debat ini dilakukan ada tahapan-tahapan, yaitu yang pertama itu ada opening argumen, yang kedua itu ada debat, yang ketiga itu ada closing argumen. Next. Selanjutnya untuk sistematika debat, setiap tim hanya diperbolehkan mengajukan sanggahan maksimal 3 menit. Jadi maksimal 3 menit itu waktu terlama teman-teman menyampaikan sanggahannya terhadap statement lawannya yang nanti sekiranya ingin disanggah gitu. Kemudian chairperson dan timekeeper akan mengingatkan mengenai alokasi waktu. Dan sekali lagi perkenalkan, saya Daidore. Di sini saya bertugas sebagai chairperson sekaligus timekeeper. Selanjutnya, seluruh anggota tim pro dan tim kontra dapat melakukan interupsi.
Untuk sistematika debat selanjutnya, seorang chairperson berhak menunjuk peserta tim pro dan tim kontra yang tidak setuju terhadap argumennya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman nih dari teman-teman 20, 18 maupun 19 sekiranya nanti saya tunjuk untuk mengajukan argumennya, maka dipersilahkan untuk mengajukan argumennya. Next. Untuk alokasi waktunya, untuk opening itu 1 kali 5 menit yang dilakukan oleh masing-masing tim, kemudian debat dilakukan 1 kali 5 menit yang dilakukan oleh masing-masing tim, lalu yang terakhir closing argument 1 kali 3 menit yang dilaksanakan oleh masing-masing tim. Oke, sebelum pembacaan mosi, kira-kira teman-teman semua udah paham belum terkait tata tertib maupun sistematika debatnya? Atau masih ada yang kurang paham? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, berarti kita lanjut aja ya pembacaan mosinya. Ya, Kak Dae, lanjut aja, Kak. Oke, jadi dimulai aja untuk debat kali ini terkait mining sustainable fund dinilai penting untuk diterapkan di Indonesia. Pembacaan mosi kali ini akan dibacakan oleh saya, di mana kebijakan pemanfaatan dana penerima negara bukan pajak atau yang biasa dikenal sebagai PNBP sektor minerba dengan konsep mining sustainable fund yang serupa dengan sovereign wealth fund atau SWF dinilai sejumlah kalangan penting untuk diterapkan oleh pemerintah. Kemudian Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Perhapi yaitu mungkin segitu aja dulu pembacaan mosinya. Jadi buat teman-teman dari tim pro dan tim kontra diberikan waktu selama kurang lebih 5 menit untuk menyiapkan argumennya. Untuk waktu 5 menitnya dimulai dari sekarang. Maaf Kak, tadi suara untuk mosinya putus-putus Kak. Oh, atau mau diulang aja? Gimana nih dari teman-teman? Kalau misalnya Boleh, kurang Kak. jelas juga. Oh, yaudah. Iya, Kak. Tadi soalnya putus-putus juga. Oh, oke. Sebelumnya mohon maaf ya karena jaringan di rumah juga lagi nggak stabil. Cuacanya lagi hujan terus. Jadi sorry banget kalau misalnya sinyalnya nanti ke depannya terkendala. Oh ya, by the way terima kasih tadi yang udah ngingetin kalau misalnya suaranya nggak kedengaran. Untuk ke depannya kalau misalnya nanti suaranya nggak terdengar lagi, teman-teman boleh langsung open mic aja ya. Baik Kak. Oke, diulang lagi pembacaan mosinya terkait mining sustainable fund dinilai penting untuk diterapkan di Indonesia. Kebijakan pemanfaatan dana penerimaan negara bukan pajak atau yang biasa disingkat sebagai PNBP, sektor minerba dengan konsep mining sustainable fund yang serupa Sovereign Wealth Fund atau SWF dinilai sejumlah kalangan penting untuk diterapkan oleh pemerintah. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia yaitu Bapak Rizal Kasili menilai kebijakan mining sustainable fund sangat penting untuk segera diberlakukan karena beberapa komoditas atau sumber daya minerba sudah semakin sedikit cadangannya dan tidak akan bertahan lebih lama lagi. Mungkin untuk pembacaan mosinya segitu dulu. Kemudian diberikan waktu 5 menit buat teman-teman dari tim pro maupun tim kontra untuk menyiapkan argumennya. Untuk pembacaan mosinya cukup jelas ya. Interupsi Kak Dae, suaranya masih kurang jelas. Ini mic nih. Assalamualaikum Kak Dae, masih kurang jelas. Waalaikumsalam Bang Fakih. Udah kedengeran belum Bang? Halo. Punten banget ini. Putus-putus ya.
kalau misalnya coba izin live dulu kali ya, nanti join lagi. Udah kedengeran belum suaranya? Di saya sudah jelas. Oh, Oke. mungkin tadi di guanya kali, Dek. Oh, oke. Ini jadi gimana nih teman-teman? Dilanjut aja. Oh, oke. Oke. Oke, terima kasih banyak Bang Fakih, Kak Raisya juga. Buat teman-teman dari 20 jelas kan ya buat pembacaan mosinya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, kalau misalnya jelas, di sini aku kasih waktu 5 menit buat teman-teman dari tim pro maupun tim kontraknya untuk menyiapkan argumen terbaiknya. Aku mulai dari sekarang ya.
Waktunya tinggal 40 detik lagi ya teman-teman. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mungkin cukup untuk persiapan argumennya. Untuk opening argumen ini, divisi kajian mau dengar dulu nih perwakilan dari masing-masing angkatannya terkait pentingnya mining sustainable fund di Indonesia. Jadi untuk tahap pertama ini, penyampaian argumennya dilakukan oleh tim pro terlebih dahulu dari masing-masing angkatannya. Teman-teman udah baca kan ya dari list yang kemarin dipublish? Siapa aja tim pro dan tim kontranya? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah, sekarang diberikan waktu 5 menit untuk angkatan 2020 terlebih dahulu dari tim pro untuk menyampaikan argumennya. Silakan 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan teman-teman dari 20 perwakilannya dari tim pro untuk menyampaikan argumennya. Ini teman-teman 20-nya kemana ya? Teman-teman 20 silakan untuk menyampaikan aspirasinya. Iya, silakan. Siapa tadi tuh? Maaf Kak, izin memberikan argumen. Iya, silakan. Tema mosi kali ini itu kan mining sustainable fund dinilai penting untuk diterapkan di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari perkataan World Bank atau Bank Dunia, ya Bank Dunia mempunyai inisiatif yang mana bertujuan untuk memperkaya atau memperbanyak keuntungan dari negara berkembang seperti Indonesia ini untuk memenuhi kebutuhan mineral dan logam, ya kebutuhan global dan mineral, tapi juga memastikan kalau sektor pertambangan ini diperhatikan gitu loh, lingkungan sama diperhatikan lingkungannya. Nah, kalau kita lihat kan dengan kemajuan teknologi dari saat ini yang semakin berkembang, dunia beralih ke teknologi yang rendah karbon gitu, demi menghindari climate change. Contohnya tuh banyak, seperti kayak mobil listrik, terus panel surya. Nah, teknologi-teknologi tersebut membutuhkan jumlah logam sama mineral yang sangat banyak dong, yang mana itu bisa diraih dengan penambangan. Tapi, nah, kenapa sih? Nah, apa namanya? Nah, tapi kalau transisi teknologi ini nggak dihadapi dengan rasa tanggung jawab dari entah itu dari negaranya, entah itu dari perusahaannya, ya maka dampaknya itu
bakal lari ke berbagai sektor gitu. Jadi menurut saya mining sustainable fund itu penting buat Indonesia karena Indonesia ini kan kaya dengan logam dan mineral gitu kan. Tapi kita kekurangan teknologinya gitu loh untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi gitu loh. Nah, sedangkan kita tahu sendiri kalau permintaan global itu semakin tinggi terhadap contohnya kayak tembaga, terus litium. Nah, maka dari itu ada baiknya negara kita Indonesia itu menyetujui gitu loh dengan adanya mining sustainable fund itu. Udah sih Kak, mungkin itu aja. Sekian dari saya. Oke, terima kasih banyak buat Ali tadi, perwakilan dari Angkatan 2020 untuk menyampaikan argumennya terkait Mining Sustainable Fund dari tim Pro. Sebelum dilanjut ke Angkatan 19 maupun ke Angkatan 18, kira-kira nih dari teman-teman 20 ada yang ingin menyampaikan aspirasinya nggak gitu terkait Mining Sustainable Fund dari tim Pro dulu ya mungkin. Atau udah cukup dari Ali aja nih, kayaknya perwakilan dari Angkatan 2020. Interupsi, Kak. Iya, siapa nih? Arsy ya? Iya, Kak. Arsy, Kak. Kenapa sih? Iya, saya ingin menambahkan argumen daripada saudara saya, Ali Akbar, selaku tim Pro. Iya, silahkan Saudara Arsy. Waktunya 5 menit ya, Syi. Dimulai Baik, dari Kak. sekarang. Ya, saya ingin membicarakan konsep dasar aja dari mining sustainable ini. Jadi kan untuk konsep mining sustainable ini mempunyai dua jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk jangka pendek tersebut ini untuk menjaga keseimbangan beberapa komoditas atau sumber daya minerba yang sudah semakin sedikit cadangannya dan tidak bertahan lama lagi. Terus untuk jangka panjangnya dia ini untuk memakmurkan rakyat dan menjamin kelangsungan modal pembangun dapat tersedia di masa yang akan mendatang. Nah, termasuk setelah sumber daya minerba sudah habis ditambang. Nah, terus juga keuntungan MSF ini dibanding dengan lembaga sebelumnya yaitu SEF adalah kalau Sovereign Wealth Fund itu dia kan cuma dana investasi milik pemerintah berbentuk aset finansial yang yang difokuskan untuk segala bidang. Nah, kalau misalkan MSF ini fokus daripada dana PNBP ini dialokasikan untuk keperluan yang sangat spesifik untuk pengembangan sektor pertambangan sendiri. Paling itu aja, kurang lebihnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Statement yang bagus dari Saudara Arsy. Ini masih ada waktu 3 menit kurang lebih. Mungkin dari teman-teman 20, terlebih dari tim Pro ingin menyampaikan aspirasinya lagi mungkin. Oke, kalau misalnya dari teman-teman 20 ngerasa udah cukup, dilanjut aja ya Interupsi, ke angkat. Kak. Iya, silakan. Izin Siapa? menambahkan Noval, Kak. Oke. Silakan Noval. Jadi Mining Sustainable Fund ini yang bisa disebut penambangan dana berkelanjutan ini, kalau saya kutip dari materi yang telah diberikan dan dari sudutenergi.com, di sini dijelaskan bahwa Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan sendiri, Prahapi Rizal Kasidi berkata, tidak
adanya konsep ini itu tidak ada beban yang bertambah dari apa yang telah mereka tunaikan selama ini. Dan ini tuh sangat penting diberlakukan karena beberapa komoditas atau sumber daya sudah semakin sedikit cadangannya dan tidak akan lebih lama lagi tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dan dengan adanya kebijakan ini, adanya manfaat yang akan didapatkan antara lain sebagai berikut. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah salah satunya dapat dipakai untuk penelitian dan pengembangan teknologi di bidang pertambangan minerba, termasuk hilirisasi dan industrialisasi minerba, yang dimana ini menguntungkan pengusaha tambang itu sendiri, ujar kata Pak Joko selaku pelaksana harian Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association. Habis itu yang kedua, dana dapat dialokasikan untuk kegiatan eksplorasi dan penambangan pengolahan minerba di masa depan. Yang diharapkan ilmu terkait pengolahan minerba yang baik dapat dikuasai oleh bangsa Indonesia. Dan adanya mengisikan dana sebagai PNB ini sebagai bentuk ketika dana yang selama ini hanya masuk ke APBN yang misalnya udah masuk ke PNBP tapi itu langsung masuk ke kantong APBN itu lebih dipergunakan untuk difokuskan kepada sektor penambangan agar terciptanya penambangan yang bermanfaat dan lebih efisien lagi dan ekonomis lagi di kedepannya. Dan tetapi tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segitu aja sih Kak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Noval atas penyampaian argumen. Mungkin diingetin lagi buat teman-teman semua, di sini kita lebih ke kajian bersama aja kali ya, untuk menyampaikan argumennya terkait tim pro dan tim kontra yang berkaitan dengan Mining Sustainable Fund. Oke, mungkin cukup dari angkatan 2020, selanjutnya ke angkatan 2019, khususnya tim pro, silahkan untuk penyampaian argumennya, waktunya 5 menit dari sekarang. Dimulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. Halo, tes. Iya, Gen. Ini Genta kan ya? Oh ya, masuk Kak. Iya, silakan Genta. Ya, mungkin saya perwakilan pertama untuk menyalurkan statement mungkin dari Pro Angkatan 2019. Sebenarnya tadi sudah banyak dibahas juga. Adapun mining MSF ini tadi ada keunggulan daripada yang sebelumnya. SWF ya kalau salah itu. Kemudian tadi banyak juga manfaat-manfaat daripada pendanaan yang akan disalurkan melalui MSF ini. Dan salah satu sumber yang saya baca dan saya kutip waktu itu bahwa ini akan pendanaan ini akan disalurkan untuk perbaikan maupun pengembangan dalam segi teknologi, khususnya dalam pertambangan minerba ini, yang dimana kita lihat sendiri realita sekarang masih kurangnya pengembangan teknologi pertambangan di Indonesia, sehingga masih besarnya daya impor daripada ekspor. Kemudian masih kurangnya pengelolaan, masih kurang maksimalnya pengelolaan terhadap mineral yang seharusnya bisa kita olah sendiri gitu. Kemudian yang saya kutip juga bahwa pada MSF ini juga disalurkan untuk memaksimalkan kegiatan pasca tambang, yang dimana kegiatan pasca tambang ini adalah salah satu kegiatan yang memang wajib dan menjadi salah satu tolak ukur dari perusahaan tersebut. Jika tidak benar atau lalai dalam pasca tambang, mungkin itu akan
menyebabkan bumerang juga untuk perusahaan tersebut. Jadi saya setuju dan mendukung adanya MSF ini karena bisa menjadi perbaikan dan pengembangan, bakal banyak perbaikan pengembangan yang akan timbul di pertambangan Indonesia ini. Mungkin sekian. Oke, terima kasih banyak untuk Saudara Genta Prasasti terkait argumennya dari tim Pro Angkatan 2019. Waktunya tinggal 2 menit lagi nih. Mungkin dari Angkatan 2019 ada yang ingin menyampaikan aspirasi, opini, maupun argumennya terlebih di tim Pro gitu tentang Mining Sustainable Fund. Dipersilahkan. Iya, siapa nih? Raisya. Iya, Raisya, silakan Kak. Nah, Mining Sustainable Fund ini kan kebijakan pemanfaatan dana penerimaan negara bukan pajak, yang mana PNBP ini merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara melalui optimalisasi penerimaan negara. PNBP juga ini memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk sumber daya alam, yang mana nantinya akan menguntungkan para pengusaha-pengusaha tambang yang akan mengolah lagi, jadi melakukan lebih baik untuk mineral-mineralnya nantinya. Sekian, Pak. Oke, terima kasih banyak Kak Raisya terkait statement argumennya dari tim Pro. Sekali lagi diingetin ya buat teman-teman semuanya untuk tim Pro maupun tim kontra, apabila lawannya sedang menyampaikan statementnya atau opininya, itu teman-teman bisa nyatet atau mungkin diingat, karena nanti di tahap selanjutnya teman-teman boleh menanggapi tim lawannya terkait argumen yang disampaikan. Oke. Mungkin dari angkatan 2019 ada lagi yang ingin disampaikan? Izin menyampaikan pendapat, Kak. Silakan Bang Gilang. Waktunya 5 menit ya, Bang. Dimulai dari sekarang. Ya. Perlu digarisbawahi juga bahwa si Mining Sustainable Fund ini adalah suatu bentuk pengelolaan dana PNBP atau penerimaan negara bukan pajak yang bersifat futural and educational oriented. Jadi di sini itu di mana pemerintah nantinya akan mengalokasikan dana kepada segala bentuk upaya keberlangsungan dan keberlanjutan, yang mana pada awalnya si dana yang berada di Mining Sustainable Fund ini akan dialokasikan ke APBD dan APBN, sehingga apabila si Mining Sustainable Fund ini akan dilaksanakan, maka akan terjadi namanya perampingan birokrasi. Jadi dana-dana yang terkumpul dari usaha-usaha dan kegiatan pertambangan itu akan kembali lagi ke upaya atau usaha untuk memajukan dan mempertahankan keberlangsungan dan juga keberlanjutan dari pertambangan yang ada di Indonesia. Dan juga untuk mendukung bertumbuhnya atau berkembangnya berbagai upaya dari hilirisasi dan juga industrialisasi minerba dan batubara. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih banyak Bang Gilang atas penyampaian statement atau argumennya, wabil khusus dari tim Pro gitu. Waktunya masih tersisa 3 menit nih dari teman-teman 2019. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan terkait Mining Sustainable Fund, terutama dari teman-teman tim Pro dulu nih.
Interupsi Kak, mungkin izin nambahin. Iya, silakan. Jadi kalau dari saya pribadi, salah satu alasan penting kenapa kita harus mendukung adanya Mining Sustainable Fund, karena tadi selaras sama yang Genta sampaikan ya, itu dia mendukung kemajuan teknologi sama kemajuan perkembangan di dalam dunia pertambangan Indonesia. Jadi diharapkan ke depannya ahli-ahli tambang di Indonesia itu semakin banyak dan meminimalisir pekerja asing atau tenaga ahli dari luar. Jadi kita memiliki tenaga ahli sendiri gitu Kak, kalau yang dari saya tangkap seperti itu. Terus juga kalau misalkan MSF ini, Mining Sustainable Fund, itu tuh ibaratnya tidak merugikan perusahaan karena dia membayar kembali apa yang telah dia dapatkan dari negara ini. Gitu sih Kak kalau dari saya. Oke, cukup sampai di situ, Saudari Mahsya? Iya Kak, cukup. Oke, terima kasih banyak untuk Saudari Mahsya atas penyampaian argumennya. Mungkin itu yang terakhir dari Angkatan 2019 ya. Terima kasih untuk Angkatan 2019. Sekarang untuk Angkatan 2018, terutama dari tim Pro nih, buat teman-teman dari 18, dipersilahkan untuk menyampaikan argumennya maupun opininya terkait Mining Sustainable Fund. Ya boleh, waktunya 5 menit dari sekarang teman-teman dari Angkatan 2018 dipersilahkan. Misi Pak Dae. Iya, silakan Bang. Menyampaikan pendapatnya. Boleh, ya. silakan Bang. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak Dae. Jadi gini, untuk pendapat saya terkait MSF ini sudah dijelaskan juga dipaparkan oleh rekan-rekan tim saya. Dari saya ada 3 poin utama yang menurut saya penting dilakukan MSF di Indonesia. Yang pertama itu adanya eksplorasi lanjutan. Jadi karena cadangan minerba yang sebenarnya masih banyak di Indonesia, baik mineral dan batu bara. Jadi mungkin adanya eksplorasi bagus untuk dilakukan. Yang kedua itu peningkatan hilirisasi dan industrialisasi, terutama di manufaktur. Jadi menurut saya manufaktur ini banyak bidangnya, terutama di bidang pengembangan teknologi mineral dan batu bara. Dan yang ketiga, menurut saya MSF ini senada dan beriringan dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang sudah ada di Indonesia. Jadi di Undang-Undang Nomor 3 ini menurut saya untuk eksplorasi sesuai dengan pasal 17B, pasal 39 ini mendorong kegiatan eksplorasi dan dari segi hilirisasi pasal 102, pasal 103 itu wajib membangun smelter dan PLTU untuk kegiatan peningkatan nilai tambah. Selanjutnya saya juga di sini menguntungkan perusahaan banget karena perusahaan sendiri itu diberi royalti yang rendah apabila perusahaan itu sudah memenuhi kegiatan peningkatan nilai tambah, terutama di hilirisasi. Yang kedua itu operasi tambangnya itu akan ditambah 30 tahun dengan perpanjangan 10 tahun dan adanya insentif fiskal dan non fiskal. Mungkin itu saja pendapat dari saya, Pak Dae. Terima kasih untuk kesempatan. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Dimas, perwakilan dari Angkatan 2018 atas penyampaian argumennya terkait Mining Sustainable Fund. Untuk waktunya masih ada 2 menit lagi nih dari abang-abang serta kakak-kakak teman-teman 2018. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terkait Mining Sustainable Fund.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi mungkin menambahin sedikit tadi yang udah dibilang sama Dimas mengenai bukan Dimas doang sih, tapi semua dari tim yang pro mengenai mining sustainable ini. Kalau dari saya lebih kepada tentang lingkungannya, di mana dengan adanya mining sustainable ini itu jadinya kita ini bisa mempromosikan konsep pertambangan yang berkelanjutan, tapi kita juga bisa lihat dan tetap pada lingkungan yang baik, jadi tetap mengingat pada keramahan lingkungan, di mana kalau kita mengacu pada lingkungan itu di lingkungan tambang yang baik, artinya kan kita sudah memenuhi syarat dalam menjadi seorang yang mengerti tentang good mining practice. Nah, kalau kita udah mumpuni dalam bidang lingkungan, artinya kan kita perusahaan yang terfokus pada lingkungan itu bisa menarik perhatian investor untuk menanamkan modal di situ, di perusahaan itu, karena kan perusahaannya baik gitu, bisa dilihat. Jadi sebenarnya kalau tadi udah disampaikan sama teman-teman pro semua juga sebenarnya mining sustainable fund ini itu sangat menguntungkan sekali bagi industri pertambangan gitu. Nggak ada mungkin ada nanti hal negatif yang mungkin disampaikan sama grup kontra, tapi sejauh ini saya melihat bahwa lebih banyak hal yang menguntungkan atas mining sustainable fund ini. Mungkin itu sih kadang kalau dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Nadila Gusfani untuk argumennya. Mungkin untuk ke tahap selanjutnya, yaitu sesi penanggapan argumen dari tim pro sebelumnya. Sekarang dipersilahkan untuk tim kontra boleh mengajukan opininya atau mengajukan sanggahannya apabila tidak setuju terhadap argumen lawannya. Mungkin sekarang dibebasin aja kali ya. Maksudnya dari angkatan 2018, 2019 maupun 2020 sekarang bebas untuk menanggapi terkait argumen yang telah disampaikan oleh tim pro sebelumnya. Oke. Waktunya masih sama, 5 menit juga. Jadi dipersilahkan untuk tim kontra untuk menanggapi statement dari tim pro. Waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih. Silakan. Mungkin Kak Dai saya mau nanggepin. Iya, silakan Saudari Syarifah. Gue nggak percaya kalau seandainya ini mau di. Ya, bentar. Melalui kebijakan Mining Sustainable Fund, pemerintah akan menyisihkan sebagian dana PNBP dari sektor minerba untuk kebutuhan kelangsungan serta keberlanjutan usaha industri pertambangan itu sendiri. Apalagi selama ini dana PNBP minerba langsung masuk ke kantong APBN yang kemudian digunakan untuk berbagai macam kebutuhan negara, tak melulu untuk sektor tambang saja. Dan dari Mining Sustainable Fund ini untuk sistemnya belum terlalu detail untuk caranya atau untuk sistemnya. Dan mungkin juga karena di Indonesia masih rawan korupsi, jadi mungkin untuk sistem Mining Sustainable Fund ini belum bagus untuk diterapkan. Mungkin itu aja Kak Dae. Oke, terima kasih banyak Saudari Syarifah atas statement-nya. Selanjutnya, masih ada waktu 3 menit nih buat teman-teman dari tim kontra untuk menanggapi statement dari tim pro. Dipersilahkan buat teman-teman.
Izin menanggapi Saudari Dae. Iya, silakan Saudari Lili. Untuk yang pertama, mungkin sistem mining sustainable fund ini sebenarnya itu dia lebih applicable di negara-negara yang memang punya pendapatan negaranya itu yang udah surplus, yang udah lebih. Tapi kan pada faktanya sendiri di Indonesia sendiri penerimaan di negaranya itu masih defisit. Terus yang kedua, itu tujuan utama dari mining sustainable fund tadi setuju sama saudari Syarifah yang bilang kalau mining sustainable fund ini nggak melulu harus di bidang pertambangan alokasi dananya. Jadi fungsinya negara itu memang dia menghimpun dana-dana untuk mining sustainable fund, tapi itu bakal balik lagi kebijakan negara untuk pembangunan di sektor apa. Bisa jadi di sektor industrial lain di luar dari minerba. Kemudian terkait dari dana PNBP, kan Mining Sustainable Fund ini dihimpun, dia masuk ke include ke dana PNBP. Cuman dia belum dikasih tahu tuh secara rinci butuhnya itu untuk Mining Sustainable Fund itu berapa persen dari alokasi dananya. Tadi disebutkan dari pihak Pro mengatakan kalau tidak akan berpengaruh sama si pemilik perusahaan untuk mengeluarkan dananya di dana PNBP. Berarti kan maksud dari pihak Pro tadi kalau dana PNBP bakalan tetap segitu aja, tidak ada penambahan jika ada program Mining Sustainable Fund. Namun kalau misalnya kita pikir lagi logikanya, dana PNBP yang kemarin kan kalau PNBP itu dananya memang sudah ditentukan dari pemerintah berapa besarannya. Kalau misalnya memang program ini jadi dimasukkan, otomatis bakalan ada penambahan dana di PNBP. Nah, ini akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang mereka ingin ada kemudahan investasi. Mungkin dengan ada penambahan PNBP ini bisa menurunkan minat para investor karena bakalan ada dana tambahan di PNBP-nya. Dan yang ketiga, itu menanggapi pendapat dari Saudari Nadila tentang lingkungan ya, lingkungan di dunia pertambangan. Ini kan Mining Sustainable Fund ini bakalan baik juga untuk keberlanjutan pertambangan di kedepannya. Namun kalau misalnya kita menggunakan, maksudnya ditinjau dari segi lingkungan, setiap perusahaan tambang sendiri itu udah punya, udah diberi kewajiban untuk memberikan dana untuk biaya reklamasi gitu. Jadi itu akan berbeda di kegiatan Mining Sustainable Fund ini. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dae. Oke, terima kasih banyak Saudari Lili atas penyampaian argumennya dari tim kontra. Sekali lagi nih buat tim kontra, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak sebelum masuk ke tahap selanjutnya? Oh, oke, silakan. Siapa nih? Iya. Sebelumnya saya dari tim kontra menyatakan tidak setuju terhadap mosi Mining Sustainable Fund. Alangkah lebih baiknya kita pahami dulu apa sih istilah sustainable itu, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berkelanjutan. Merupakan terminologi yang banyak digunakan oleh dunia usaha dalam kurun waktu belakangan ini. Akan tetapi, istilah sustainable atau berkelanjutan ini menjadi agak janggal ketika disematkan pada sebuah perusahaan tambang. Karena tambang tidak mungkin merupakan usaha yang berkelanjutan. Dasar argumentasinya cukup simpel banget. Aktivitas utama pertambangan adalah mengambil sumber daya yang terkandung di perut bumi dan mengolahnya. Sumber daya tersebut sebagian besar merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, perusahaan tambang memiliki jangka waktu tertentu dalam beroperasi. Perusahaan tambang tidak mungkin menjadi perusahaan yang sustainable, kecuali jika induk dari perusahaan-perusahaan tambang mempunyai kuasa untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di belahan bumi yang lainnya. Jadi atas dasar argumen inilah, saya menyatakan tidak setuju terhadap mosi Mining Sustainable Fund ini. Terima kasih, Kak. Mosi tidak percaya.
Oke, terima kasih banyak untuk Saudari Sofa atas penyampaian argumennya. Waktunya masih cukup banyak nih, ada sekitar 3 menitan lagi. Dari tim kontra mungkin ada yang masih ingin disampaikan? Mungkin dari angkatan 2020, 2019, serta dari angkatan 2018 terkait tim kontra untuk mining sustainable fund, ada yang ingin disampaikan opininya atau argumennya? 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Oke, mungkin cukup ya dari tim kontra, itu aja yang bisa disampaikan. Untuk tahap selanjutnya sama sistemnya, penanggapan atau menanggapi dari tim kontra terkait argumennya. Kemudian dipersilahkan lagi untuk tim pro untuk menanggapi statement-statement yang sebelumnya sudah disampaikan oleh tim kontra. Waktunya masih sama, 5 menit dimulai dari sekarang. Yuk dari teman-teman 20, 19 maupun teman-teman dari 2018-nya untuk menyampaikan argumennya dari tim pro. Menanggapi statement dari tim kontra. Kemudian untuk tim pro-nya dipersilakan untuk menanggapi. Izin menanggapi dari tim pro Ahmad Raffi. Ya, silakan Bang Raffi. Mungkin kalau dari pendapat saya ingin menanggapi pendapat dari tadi Saudara Khalili dan Syarifah mengenai kemungkinan yang akan terjadi bila pengusaha atau investor akan berkurang. Investor-investor akan berkurang kepada setiap perusahaan yang ada. Kalau misalkan menurut saya itu justru malah bertolak belakang dengan apa yang saya pikirkan. Mengapa? Karena mining sustainable fund ini udah dilakukan atau banyak dilakukan sistemnya di berbagai negara. Lalu dari Indonesia sendiri sumber daya alamnya, mineral dan batu baranya itu tadi sudah disampaikan oleh Bang Dimas bahwasannya masih banyak tapi belum teridentifikasi. Maka dari itu, menurut saya mining sustainable fund ini justru sangat mendukung untuk Indonesia itu sendiri. Maka investor-investor pasti akan mendukung program ini gitu untuk Indonesia juga. Jadi istilahnya akan lebih berani mengambil resiko, misalkan 1 juta gitu untuk 1 triliun yang akan dihasilkan di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu kalau dari pendapat saya. Sekian. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Saudara Ahmad Raffi atas penyampaian argumennya dari tim pro. Waktunya masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi. Teman-teman dari tim pro, apakah ada yang ingin disampaikan lagi terkait mining sustainable fund?
izin menanggapi, Kak. Silahkan Bang Gilang. Ya, saya menggarisbawahi dan mengambil benang merah dari pernyataan Saudari Sarifah bahwa adanya indikasi dari akan terjadinya kasus korupsi yang semakin banyak apabila dilaksanakannya mining sustainable fund ini. Mengutip data yang saya kumpulkan, di tahun 2019 itu ada sekitar dana 200 triliun yang habis karena ada kasus korupsi. Dan di tahun 2020 itu ada sekitar 39,2 triliun dana yang habis dikorupsi. Karena sebagian besarnya itu kasusnya itu korupsi APBN. Nah, dengan adanya konsep mining sustainable fund ini akan ada namanya peremajaan birokrasi atau perampingan birokrasi. Nah, dengan adanya perampingan birokrasi ini akan semakin meminimalkan adanya potensi kasus korupsi, terutama di pengelolaan dana APBN. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Gilang atas penyampaian argumennya. Interupsi, Iya, Kak. iya silakan. Siapa nih? Ingin menambahkan tadi Bang Gilang, secara tidak langsung kan ini kita mendewasakan birokrasi ya Kak untuk pemerintah. Nah, itu benar banget kata Bang Gilang. Nah, oleh karena itu makanya MSF ini harus diperhatikan lebih oleh pemerintah. Terus mengutip daripada bentar nggak, maaf. Sorry. Begini. Oleh karena itu, untuk kasus korupsi ini, kita nih harus diingatkan dan diterapkannya pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan mining sustainable fund ini agar menghindari korupsi hingga berbelitnya proses birokrasi dalam pemanfaatan dana tersebut. Oleh karena itu, kurang lebihnya pemerintah sendiri juga harus aware terhadap pencetusan MSF ini, gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Saudara Arsy atas penyampaian argumennya untuk menanggapi tim kontra. Sekali lagi nih buat teman-teman dari tim pro, terakhir ada yang ingin menanggapi terkait statement dari tim kontra sebelumnya? Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Izin menanggapi Kak. Ya, saya ingin menambahkan dari pendapat Arsy dan Bang Gilang, juga Bang Rafi Kak, akan tentang masalah adanya korupsi dana di pertambangan gitu ya. Oleh karena itu kita harus menjadikan itu sebagai pelajaran ke depannya gitu, dengan cara pengelolaannya itu harus dilakukan dengan cara profesional, transparan, akuntabel, dikontrol ketat oleh pengawas profesional gitu. Dan kita jangan takut akan adanya korupsi dari pemerintah, karena kenapa? Apabila kita selalu takut, kita selalu berada dalam ketakutan gitu, Indonesia ini tidak akan maju gitu. Begitupun pertambangan di Indonesia, apabila pertambangan Indonesia berada dalam posisi ketakutan gitu, pertambangan Indonesia tidak akan maju gitu. Terima kasih banyak Kak. Oke, baik, terima kasih banyak. Buat siapa nih tadi? Sorry. Mohon maaf Kak, Anugrah Kak. Ya. Oh iya, Muhammad Anugrah. Thank you banget buat statementnya dari tim pro. Kira-kira ada lagi dari tim pro yang harus disampaikan? Interupsi, Kak. Iya, silakan. Bang Genta, dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Sedikit saya perhatikan tadi, saya ingin mengutip dari tanggapan Kak Lili tadi, bahwasannya MSF ini akan menjadi, jika ada MSF ini akan menjadikan si dana PNBP ini akan lebih banyak pengeluarannya dan itu akan menjadi sempit. Itu mungkin jika saya tanggapi, itu saya kurang setuju karena memang
jika di mana PNBP ini dialokasikan terhadap MSF ini, dan memang kita sudah tahu tujuan spesifikasi daripada MSF ini itu untuk memperbaiki dan mengembangkan adanya mineral yang ada di Indonesia ini dengan jalan pertambangan ini. Dan kita tahu bahwa mineral yang ada di negara ini itu menjadi salah satu penyumbang dana terbesar bagi negara kita. Saya kutip dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba, di mana bahwa SDA yang ada di Indonesia ini merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Nah, di mana PNBP ini jika dialokasikan dan memang itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, salah satunya dengan MSF ini, yang kita tahu tujuan spesifikasinya itu untuk apa, itu saya yakin akan menjadi salah satu peluang besar untuk menjadikan negara ini lebih maju. Baik, Bang Genta, apakah cukup untuk penyampaian argumennya atau masih ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup mungkin, Yusuf. Oke, terima kasih banyak Bang Genta. Interupsi, Kak. Iya. Saya ingin menambahkan argumen, Kak, dan menyanggah pihak kontra. Iya, silakan, Arsy. Itu argumen dari Kak Lili kalau nggak salah. Itu bahwa MSF ini tuh sebenarnya bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang penambahan PNBP yang akan menyebabkan royalti di Indonesia pun juga naik gitu kan. Nah, menurut saya ini PNBP dari sektor minerba tahun 2020 ini kan menggunakan jenis dan tarif baru untuk iuran produksi atau royalti tambang terkhusus untuk komoditas mineral. Nah, ini tuh diatur oleh PP Nomor 81 Tahun 2019. Di mana tarif royalti untuk sejumlah komoditas mineral diatur lebih rinci berdasarkan produk dan proses penambangan. Nah, sebenarnya menurut saya PP Nomor 81 Tahun 2019 ini selaras dengan dengan sistem Mining Sustainable Fund ini, di mana dia memfokuskan APBN ini lebih ke sektor pertambangan. Dan menurut saya ini sistem berkelanjutan ini dapat berdampingan dengan lingkungan sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan PP Nomor 81 Tahun 2019. Terus juga untuk biji mentah atau ore, tarifnya itu lebih mahal untuk produk tambang yang sudah diolah lebih rendah. Nah, maka dari itu sudah bisa dipastikan kalau misalkan royalti ini akan berselaras juga dengan kebijakan dari perusahaan tersebut. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih banyak untuk Saudara Arsy atas sanggahan ataupun penyampaian argumennya terkait apa yang sudah disampaikan oleh tim kontra. Mungkin dari tim pro cukup dulu ya untuk penanggapannya atau menanggapi dari tim kontra. Sekarang dari tim kontra nih, terkait apa yang sudah tadi disampaikan atau sanggahan-sanggahan dari tim pro, sekiranya ada yang mengganjal atau ada yang perlu disampaikan, dipersilahkan untuk menyampaikan. Waktunya 5 menit dari sekarang ya, teman-teman. Iya, silakan. Assalamualaikum, Kak. Saya ingin memberikan argumen dan menyanggah pernyataan dari Bang Genta. Iya. Jadi gini. Oke. Jadi maaf Kak sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Sorry banget kalau di Dae suaranya agak putus-putus. Iya. Halo, apakah sudah terdengar jelas? Sudah. Oke, jadi gini Kak. Gini. Jadi dari tadi kan untuk MNF itu sendiri, dia itu kan mengambil dana dari pengalokasian PNBP. Nah, yang selama ini dari dana PNBP minerba tersebut yang selama ini tuh langsung masuk ke kantong APBN dan APBD.
dan yang nantinya itu kemudian akan digunakan untuk berbagai macam kebutuhan negara. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur dan lain-lain, dan yang nantinya itu akan memberikan dampak yang positif kepada rakyat gitu. Nah, sedangkan dengan adanya MNF tersebut, tadi Bang Genta bilang bakal lebih mensejahterakan rakyat jika dimanfaatkan dengan benar. Nah, jadi gini, saya ingin menyangga apa jaminannya jika nanti dana itu dialokasikan ke MNF bakal terlaksana dengan benar gitu. Nah, dan jika nanti emang terlaksana dengan benar, benefit apa untuk rakyat gitu loh. Jadi apa namanya, rakyat yang mana gitu yang bakal sejahtera dengan adanya pengalokasian dana tersebut gitu loh. Jadi yang seharusnya dana tadi dialokasikan ke APBD dan APBN yang nantinya bakal digunakan untuk kebutuhan negara, itu jadi bakal otomatis kayak berkurang dong. Jadi dialihkan ke MNF tersebut. Nah, jadi menurut saya gitu, Kak. Oke, makasih, Kak. Itu aja. Oke, terima kasih buat Saudara Abdurrahman ya atas penyampaian argumennya dari tim kontra. Waktunya masih cukup banyak nih. Teman-teman dari tim kontra ada lagi yang mau menanggapi? Pak, izin menambahkan argumen. Silakan Saudari Syarifah. Mungkin untuk Saudara Gilang tadi mengatakan kalau mungkin masalah pemerintah dalam reklamasi ya. Kalau misalnya dibilang dari pemerintah melaksanakan reklamasi, sebelumnya perusahaan telah memberikan uang jaminan sebelum reklamasi kepada pemerintah. Namun contohnya di Samarinda banyak tambang-tambang yang belum direklamasi, lubang-lubang tambang yang belum direklamasi. Nah, dari situ juga tambangnya sendiri tidak mereklamasi. Nah, berarti pemerintah yang harus mereklamasi. Namun sampai sekarang belum ada turun tangan sendiri dari pemerintah untuk mereklamasi lubang tambang yang ada di Samarinda. Hanya dibatasi oleh pagar-pagar dari seng. Izin menambahkan, tujuan dari MSF ini bagus gitu, sangat bagus. Tapi lebih apa ya, di sini kan masih belum detail ya. Tujuannya itu apa gitu. Seperti halnya kayak misalkan pengelolaan lingkungan hidup gitu. Itu masih belum jelas, entah itu masalah reklamasi atau masalah apa gitu. Tapi kalau menurut dari sudut pandang saya sendiri ya, MSF ini masih belum bisa dilakukan di Indonesia gitu. Kenapa masih belum bisa dilakukan di Indonesia gitu? Karena dari pemerintahan Indonesia sendiri aja itu masih belum bisa melakukan apa yang udah dia buat gitu. Seperti contoh case-nya yang tadi reklamasi yang jaminan itu. Itu kan yang dimana perusahaan tersebut jika dia tidak melakukan reklamasi, jaminannya akan diambil oleh pemerintah, yang dimana pemerintah akan mereklamasi dari lubang-lubang tambang tersebut gitu. Tapi kita udah banyak banget nih lihat gitu, kayak seperti halnya di film Sexy Killer yang dimana banyak banget lubang tambang di Samarinda tidak dilakukan penutupan kembali, hanya dilakukan cuma pembatasan atau dipasang pagar-pagar seng saja gitu. Apakah pemerintah bisa gitu untuk menjalankan MSF itu sendiri, sedangkan kewajiban yang dimana pemerintah harus melakukannya itu tidak dilakukan gitu. Kalau menurut saya emang tujuan dari MSF itu sendiri bagus sekali, tapi masih belum bisa dilakukan di Indonesia karena pemerintahan Indonesia sendiri masih belum cukup bagus untuk melakukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak tadi untuk Saudara Zikri ya, Bang Zikri kalau nggak salah suaranya. Untuk dari tim kontra, selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanggapi terkait statement dari tim pro sebelum nantinya ada closing statement dari masing-masing tim. Izin menambahkan, Kak. Iya, silakan Sofa. Ya, menanggapi dari tadi pernyataan dari tim pro bahwasanya Mining Sustainable Fund ini yang dananya dari PNBP dialokasikan untuk mensejahterakan rakyat. Bukankah
setiap perusahaan memiliki dana CSR, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya CSR ini merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan, komuniti lokal, dan masyarakat secara lebih luas. Jadi dana CSR ini diejawantahkan ke dalam program-program untuk pemberdayaan masyarakat dan membantu agar masyarakat bisa lebih mandiri, tidak tergantung kepada industri tambang. Jadi kalau misalkan perusahaan ini sudah memiliki komitmen tinggi terhadap dana CSR, untuk apa dibutuhkan konsep Mining Sustainable Fund yang diambil dari dana PNBP ini? Jadi menurut saya CSR ini sudah cukup gitu untuk pemberdayaan masyarakat, gitu Kak. Oke, cukup untuk Sofa atau ada lagi yang ingin disampaikan? Izin menanggapi? Iya, silakan Saudari Lili. Sebenarnya setuju sih tadi sama saudara tadi Aki atau Zul ya tadi yang bilang kalau program ini emang bagus, cuman memang negara kita belum siap aja untuk ngejalanin program ini. Terus untuk yang saudara Raffi tadi saya pengen menanggapi. Sebenarnya sistem ini nggak tahu sih ya ini, tapi kalau pendapat saya ini lebih menguntungkan tujuan negara, tapi nggak kurang menguntungkan si pengusaha atau investornya. Belum lagi kita mikirin kalau misalnya investor itu bukan cuma investor dari dalam negeri, bisa juga ada gabungan dari investor asing juga. Ini kan tujuannya tujuan untuk pembangunan negara gitu kan ya. Kalau investor asing kan dia tujuannya untuk membangun perusahaan tambang murni karena dia pengen meraup keuntungan gitu. Oke lah kalau misalnya emang impact-nya itu bakalan balik lagi ke perusahaan yang nyumbang gitu. Mining Sustainable Fund, tapi konsep data tersebut itu kan masuk lagi ke APBN sama APBD yang benar-benar full semuanya itu bakalan jadi otoritas negara untuk ngatur dana tersebut gitu untuk apanya. Jadi intinya kayak mereka perusahaan sama investor ngeluarin dana untuk Mining Sustainable Fund ini nggak ada timbal baliknya nggak ada feedbacknya untuk perusahaan langsung kan, karena Mining Sustainable Fund ini juga konsepnya itu kayak investasi pun nggak singkat gitu dalam waktu berapa tahun, kurang dari 5 tahun udah selesai. Bisa aja investasinya ini mungkin kita masih ngumpulin dana negara nih dari Mining Sustainable Fund, mungkin berapa puluh tahun ke depan dana yang dari Mining Sustainable Fund ini akan digunakan untuk pembangunan negara gitu. Terus kan nggak siapnya negara pun untuk ngejalanin Mining Sustainable Fund kan karena memang tadi yang saya sebutkan di penjelasan yang pertama, kalau negara Indonesia ini pendapatannya itu belum surplus dan masih banyak utang-utang, bisa aja dana yang kita dapat nih dialihkan kalau misalnya memang mepet banget gitu di masa depan gitu, dialihkan untuk membayar utang-utang kita di yang ada gitu. Itu aja sih dari saya, makasih. Saya kembalikan ke Saudari Daya. Terima kasih banyak Saudari Rili atas penyampaian argumennya. Sekali lagi dari tim kontra mungkin ada yang disampaikan sebelum nanti adanya closing argumen. Sepertinya cukup ya dari tim kontra. Oke, sekali lagi di sini chairperson mau ngucapin terima kasih buat teman-teman dari tim pro maupun dari tim kontra atas penyampaian argumennya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu closing argumen masing-masing dari tim, baik tim pro maupun tim kontra diberikan waktu selama kurang lebih 3 menit, dan untuk waktu selama 3 menit ini dilarang untuk menyanggah satu sama lain gitu. Jadi pure benar-benar closing argumen dari masing-masing tim. Silahkan dari tim pro terlebih dahulu, 3 menit dimulai dari sekarang.
Iya, dari teman-teman tim pro mungkin terakhir nih untuk closing argumennya terkait setuju atau tidaknya terhadap program Mining Sustainable Fund ini. Ada izin masuk, ada. Silahkan Bang Dimas. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya mewakilkan tim pro. Saya sangat setuju banget dari MSF ini, terutama karena kan di bidang di sektor eksplorasi itu sangat penting banget nih, karena sebenarnya kita tuh banyak sumber daya dan cadangannya tapi belum tereksploitasi aja, itu sih yang untuk masa eksplorasi. Terus untuk peningkatan investor ya, menurut saya itu Indonesia ini cerdas gitu untuk masalah investor. Bukan masalah investor itu nggak mau karena royalti yang tinggi, tapi royalti yang tinggi ini justru membuat dana MSF ini tuh ada sih gitu. Walaupun mekanismenya itu dari APBN dan APBD. Yang saya lihat dari PP nomor 81 tahun 2019 ini yang belum menjalankan PNT ini memang royaltinya tinggi gitu, ditinggikan. Tapi ketika perusahaan itu udah mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan PNT, peningkatan nilai tambah, itu justru royalti itu akan menurun. Contohnya aja kayak PNBP untuk nickel matte dan ferronikel, itu yang 4% jadi 2%, itu kan justru menguntungkan bagi investor atau perusahaan tersebut kan. Juga di masalah dengan adanya MSF ini meningkatkan eksplorasi dan hilirisasi, itu kan menurut saya sangat mengundang banget ketertarikan investor untuk datang ke Indonesia gitu. Ketika kita udah meningkatkan eksplorasi, itu menurut saya bakal banyak titik-titik yang bisa memungkinkan untuk ditambang. Otomatis perusahaan nambah dan otomatis sejahtera rakyatnya gitu. Sejahtera rakyatnya dalam arti kata banyaknya lowongan kerja, walaupun lingkungan menurut saya itu bukan jadi perhatian MSF, karena lingkungan sendiri itu sudah ada peraturannya di perusahaan itu sendiri gitu. Di Badan Hukum SDM juga sudah sudah ada lah gitu. Untuk MSF menurut saya itu kurang masuk untuk di masalah lingkungan, walaupun di lingkungan dengan adanya banyaknya titik-titik tambang baru gitu dan hilirisasi ke depannya, menurut saya itu bakal banyak sektor-sektor lingkungan yang juga diprioritaskan dari masing-masing perusahaan. Nah, satu lagi untuk masalah korupsi, menurut saya di Indonesia ini kalau emang budayanya ini terus ada gitu, ya mau sampai kapan lagi Indonesia begini gitu menurut saya. Nah, justru itu Indonesia itu butuh yang namanya body government untuk masalah korupsi gitu. Menurut saya dengan adanya MSF ini, ketika Indonesia sudah membuat body government yang baik, yang terstruktur, yang ibaratnya ya pokoknya yang inilah transparan, itu menurut saya untuk masalah korupsi ini bakal teratasi. Terima kasih. Kembalikan ke Iya, terima kasih banyak untuk Bang Dimas terkait closing argumennya dari tim pro. Untuk selanjutnya nih closing argumen dari tim kontra. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Dipersilakan untuk tim kontra mengajukan closing argumennya. Izin masuk deh. Iya, Saudari Rili, silahkan. Mungkin kalau misalnya closing dari tim kontra, sebenarnya secara keseluruhan sih kami setuju-setuju aja gitu. Program ini sangat bagus kan untuk perkembangan sama kemakmuran rakyat dan pembangunan di masa yang akan datang. Mungkin karena memang Indonesia masih baru banget nih sama program ini dan masih di tahap penjajakan, ada beberapa poin penting sih yang harus diperhatikan lagi sama Indonesia. Yang pertama itu adalah teknisnya. Teknisnya itu harus lebih diperinci sama diperjelas gitu, supaya perusahaan-perusahaan pun nggak kebingungan gitu. Dia ini dananya ini untuk apa gitu.
Terus yang kedua, alokasi dana. Tadi saya juga udah singgung di awal, terlepas dari dananya ini untuk negara, terus yang negaranya itu untuk pembangunan di sektor lain atau pure untuk perusahaan tambang atau di sektor pertambangan gitu. Itu perlu dikaji ulang lagi. Terus mungkin ada instansi pengawasan untuk program ini, tadi setuju sama Dimas, harus lebih terstruktur sama sistematis untuk lembaga program ini, sama sosialisasi sih. Sama sosialisasi supaya kita lebih tahu tentang sistem ini dan supaya lebih mengerti juga. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Saudari Lili terkait closing argumennya. Buat teman-teman semua dari tim pro dan tim kontra, bagus banget tadi penyampaian argumennya terkait mining sustainable fund. Mungkin sebelum ditutup, izinkan saya selaku chairperson untuk menyampaikan aspirasi saya terkait mining sustainable fund. Untuk mining sustainable fund ini kan termasuk ke dalam PNBP ya. Jadi penerimaan negara bukan pajak. Sebenarnya dari tadi kita ngomongin mining sustainable fund itu apa sih gitu. Buat mining sustainable fund itu termasuk ke dalam PNBP yang dimana berasalnya itu dari sumber daya alam. Yang dimana negara menguasai sumber daya alam, yang artinya negara memiliki kewenangan untuk mengeksplorasi, kemudian mengeksploitasi sumber daya alam, karena negara memiliki hak untuk mendapatkannya gitu. Dalam hal perusahaan sumber daya alam yang kemudian dilegasikan kepada unit usaha, baik itu BUMN maupun swasta gitu, yang berprinsip untuk memaksimalkan dalam pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Nah, pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri yang nantinya digunakan untuk masyarakat dan tentu saja dari sisi kelestarian dan keberlanjutannya. Kemudian dari sisi pengelolaan barang milik negara nih, yang dimaksud barang milik negara ini seperti bahan tambang, maka landasan filosofisnya itu di mana barang milik negara dapat dioptimalkan penggunaannya untuk kemakmuran rakyat, di mana pemerintah itu menggunakannya dengan filosofi the best and the highest use, yang artinya negara menggunakan barang milik negara seoptimal dan seproduktif mungkin gitu. Kemudian tadi terkait tarif yang dibuat atau dikehendaki gitu untuk mining sustainable fund itu sendiri, menurut sepemahaman saya berdasarkan dampak pengenaan terhadap masyarakat dengan cara memperhatikan kegiatan usaha, kemudian berdasarkan biaya pelaksanaan kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan jenis PNBP yang bersangkutan. Tadi juga udah sempat disinggung oleh Saudari Lili terkait tarif PNBP ini, betul sudah ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang sudah menetapkan jenis PNBP yang tertera dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif. Kemudian terkait korupsi tadi ya, menurut saya untuk kegiatan korupsi itu betul kita butuh penanganan lebih atau pengawasan lebih gitu terkait mining sustainable fund ini. Kalau bicara sedikit soal PNBP yang berkaitan dengan mining sustainable fund ini, sebenarnya yang berhak untuk memungut PNBP yang insya Allah ke depannya gitu meminimalisir korupsi, sebenarnya instansi pemerintah menurut undang-undang atau berdasarkan penunjukan khusus dari Menteri Keuangan dengan mengacu pada rencana penerimaan negara bukan pajak yang dibuat oleh pemangku jabatan instansi pemerintah tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi nih terkait korupsi, biayanya atau pelariannya kemana nih mining sustainable fund ini. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah yang sudah tertuang di peraturan pemerintah yang sebelumnya tadi saya sudah jelaskan. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan selaku chairperson sebelum ditutup kegiatan debat hari ini. Buat teman-teman nih,
mungkin masih ada yang ganjel atau ada yang lupa nih pengen disampaikan gitu, tertinggal, dipersilakan untuk mengajukan aspirasinya. Silakan, mungkin teman-teman ada yang masih mengganjal gitu terkait Mining Sustainable Fund ini, nggak apa-apa. Kita di kita di sini sama-sama belajar, jadi nggak ada yang saling menggurui. Kalau misalnya teman-teman punya aspirasi, pendapat, opini yang memang harus disampaikan, dipersilahkan. Interupsi Kak, mungkin Ali mau tambahin sedikit aja. Iya, silakan Ali. Kita tahu sendiri nih kalau teknologi di sekarang ini tuh cepet banget gitu loh berkembangnya. Sampai-sampai sekarang tuh mobil listrik pun sudah banyak gitu loh diproduksi. Nah, kita tahu sendiri kalau mobil listrik itu kan tenaganya menggunakan baterai kan. Nah, baterai itu berarti membuat baterai itu kan harus memakai nikel dan mangan. Nah, berarti mau itu harus dari pertambangan kan. Nah, kita Indonesia ini yang negaranya kaya dengan sumber daya alamnya, ya ini kesempatan kita gitu loh, kesempatan Indonesia buat ikut bersaing dengan negara-negara lain dalam kemajuan teknologi gitu loh, dengan cara Mining Sustainable Fund ini gitu. Mau sampai kapan kita gara-gara takut akan korupsi gitu, kita nggak mau berkembang gitu loh. Negara kita stuck aja di sini aja gitu. Padahal banyak banget kesempatan yang akan kita lewatkan kalau kita diem. Ali, sorry, masih lanjut nggak terkait penyampaian argumennya, soalnya ke-mute. Iya, Kak. Iya, silakan. Ya intinya mau sampai kapan kita itu loh mau diem aja gitu loh. Terus mengimpor bahan-bahan yang sudah kita sebenarnya punya, tapi kita nggak punya kemampuan untuk mengolahnya gitu loh. Nah, Mining Sustainable Fund itu salah satu cara gitu loh buat kita mengembangkan gitu loh kemampuan negara kita untuk ikut bersaing sama negara lain gitu sih. Mungkin itu aja sih. Itu nginging Li. Ya ampun. Berarti nggak kedengeran sama sekali ya? Kedengeran. Mungkin bisa diulang lagi, Li. Tadi teman-temannya kurang jelas gitu. Ya, maaf Kak. Maaf teman-teman. Jadi dengan kita melihatnya kemajuan teknologi yang maju banget gitu kan. Ini kesempatan negara kita gitu loh. Buat ikut bersaing sama negara-negara maju gitu loh. Jangan karena kita takut akan adanya korupsi gitu, akan takut adanya birokrat-birokrat yang memanfaatkan celah-celah ini, kita jadi takut gitu loh untuk mensetujui Mining Sustainable Fund ini. Padahal kita bisa melihat gitu sisi positif dari Mining Sustainable Fund itu gitu loh. Contohnya itu ada banyak. Kita bisa sebagai negara yang mengekspor gitu loh bahan-bahan yang sudah jadi gitu loh, dengan cara ya itu sih pengolahannya, metalurgi dan lain-lainnya sih. Mungkin itu aja sih yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Ali untuk penyampaian aspirasinya. Benar, tadi bagus banget dari Ali bilang bahwa Mining Sustainable Fund itu sebenarnya penting di Indonesia, apalagi untuk perkembangan teknologi, untuk perkembangan inovasi dalam bidang teknologi juga, kemudian dari segi bahan pertambangannya juga untuk kedepannya gitu. Itu sangat penting. Iya, silakan mungkin dari teman-teman yang lain.
Ya, jadi mungkin menambahin sedikit kata Ali. Tadi kan Ali juga udah ngejelasin kalau misalnya pokoknya mining sustainable ini kan baik gitu. Pada dasarnya juga kan setiap negara itu pasti melakukan pembangunan gitu. Nah, pembangunannya di bidang pertambangan itu ya gini, pemerintah ngadain atau merencanakan si mining sustainable fund ini gitu. Di mana pastinya pembangunan ini itu tujuannya untuk menjadikan sebuah negara sebuah negara itu menjadi lebih baik lagi gitu. Kalau kita mikirnya tapi kan mining sustainable ini kayak gini. Ya benar kata Ali, kita nggak akan maju gitu. Kita bakal ketertinggalan karena rasa ketakutan kita itu. Jadi pada dasarnya si mining sustainable ini menurut gua adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjadikan pertambangan di Indonesia itu pasti lebih baik lagi gitu, bukan tanpa mengurangi ya, pasti kalau regulasi lama yang ada masih bisa dipertahankan, masih baik ya bakal dilanjutin, atau dalam artian bakal dibuat itu buat lebih baik lagi, karena tadi tujuannya ini adalah pasti menjadikan negara kita itu menjadi lebih baik lagi. Cukup Kak Dae. Terima kasih banyak Ibu Nadila terkait argumennya. Ya, untuk selanjutnya nih, dari tadi kan aku ngeliatnya kayaknya 20 perempuannya sedikit ya untuk mengajukan aspirasinya terkait mining sustainable fund. Jadi sekarang aku mau tanya nih, nggak nanya sih sebenarnya, lebih ke aspirasi kalian gitu. Buat perempuannya nih, siapa ya? Talita dulu deh, Talita. Gimana nih pendapatnya aja terkait mining sustainable fund? Sebentar Kak. Ya. Suara saya sudah terdengar belum? Sudah terdengar jelas sekali, Talita. Iya ya. Baik Kak, tadi boleh diulang pertanyaannya bagaimana? Iya, jadi menurut Talita sendiri nih, menurut Talita pribadi, untuk mining sustainable fund ini kira-kira penting nggak sih di Indonesia untuk diterapkan gitu? Oh, kalau menurut saya mining sustainable ini udah penting banget Kak buat di Indonesia, karena emang di Indonesia sendiri kan sumber dayanya kan sumber daya Indonesia kan banyak Kak, jadi perlu ada konsep yang berkelanjutan kayak gitu, yaitu salah satunya dengan cara mining sustainable itu. Oh, berarti buat Talita pribadi setuju nih ya terkait mining sustainable fund untuk diterapkan Ya, di setuju, Indonesia. Kak. Oke. Ya, setuju. Ya, terima kasih banyak Talita untuk opini atau aspirasinya. Ya, baik Kak. Maaf Kak, boleh nambahin sedikit nggak Kak? Boleh Raffi. Waduh, Raffi kemana nih? Kok nggak on cam Raffi? Tadi saya udah coba on cam, terus malah keluar masuk gitu Kak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Silakan Raffi. Jadi menurut saya mining sustainable ini penting. Terus masalah korupsi gitu pastikan kalau kita membuat organisasi, apalagi ini tingkatnya nasional gini, pasti ada pengkajian, terus ada lembaga pengawasan. Jadi kita tuh nggak perlu takut, tinggal kita jalanin aja. Toh ini mining ini apa tuh positif juga kan buat rakyat, tapi di sisi lain kita juga tidak boleh merugikan pihak perusahaan lain. Jadi sama-sama menguntungkan bagi negara maupun pihak perusahaan lainnya gitu Kak. Paling begitu doang dari saya Kak. Oke, terima kasih banyak Raffi untuk pendapatnya. Jadi tadi Raffi bilang katanya itu penting banget mining sustainable fund itu karena kedepannya tuh agar tidak terjadi kesenjangan antar perusahaan gitu ya. Mungkin yang bisa ditangkap tadi dari statementnya Raffi. Iya, kurang lebih seperti itu. Maaf ya Kak kalau mungkin kurang jelas. Iya, nggak apa-apa, udah bagus kok tadi Raffi. Selanjutnya aku mau nanya siapa ya? Waduh, langsung pada off cam semua nih. Nggak apa-apa, buat teman-teman semuanya
Gak usah takut, gak usah malu buat nyampein aspirasinya. Aku mau nanya Hernanda deh, Hernanda gimana nih terkait mining sustainable fund? Ya, halo Kak. Iya, halo. Ya, untuk mining sustainable fund sih, kalau kata saya diperlukan ya untuk di Indonesia. Terlebih lagi kan untuk mengembangkan seperti kayak apa? Lebih ke apa ya, kan sebenarnya minerba yang ada di Indonesia ini sangat banyak, cuman karena mungkin keterbatasan akan alat-alatnya atau seperti apa namanya, seperti mungkin kayak pendanaannya jadi agak kurang gitu Kak. Jadi menurut saya untuk MSF ini sangat penting di Indonesia untuk mencari minerba lagi gitu. Oke, bagus Hernanda terkait pernyataannya. Mungkin sebelum ditutup nih, satu orang lagi kali ya. Dari angkatan 2020, aku mau tahu nih pendapatnya terkait mining sustainable fund. Zufrial kali ya. Ada nggak Zufrial nih? Halo? Suara aku nggak jelas ya? Atau putus-putus? Jelas Kak. Jelas Kak, jelas. Oh jelas. Zufrial ada nggak Zufrial? Nggak ada ya? Zufrialnya nggak join ya? Tadi join sih Kak, tapi sekarang udah keluar kayaknya Kak. Oh ya udah deh. Ganti deh. Terakhir banget nih, terakhir banget. Siapa ya? Kita tutup ini deh dari perempuan penutupnya. Khodijatul deh, Khodijatul. Silahkan. Iya, halo Kak. Ya, halo Khadijah. Gimana nih aspirasinya atau pendapatnya terkait mining sustainable fund? Kira-kira penting nggak buat di Indonesia ke depannya? Iya, gimana Khadijah? Silahkan. Iya, sebentar ya Kak. Iya, ditunggu kok. Lagi nunggu apa Khadijah? Menurut pendapat saya, mining sustainable fund itu penting karena biar Indonesia nggak ketinggalan dengan negara-negara lain, Kak. Itu aja, Kak. Terima kasih. Kak, interupsi Kak, mau menambahkan. Iya, bentar. Siapa nih, Firly? Tadi aku sorry nggak dengar. Khadijah ngomong apa tadi? Aspirasinya kenapa? Boleh diulang lagi, Khadijah? Iya, Kak, boleh, Kak. Ya, jadi menurut aku, mining sustainable fund itu penting
buat diterapin di Indonesia. Karena biar Indonesia juga nggak ketinggalan dengan negara-negara lain, Kak. Terima kasih. Ketinggalan dengan negara-negara lain. Kalau boleh tahu negara-negara lainnya seperti apa ya contohnya, Khadijah? Yang dimaksud Khadijah tadi. Mungkin perlu diperjelas lagi. Dengan negara-negara maju yang lain gitu, Kak. Soalnya kan Indonesia juga kan masih sebagai negara berkembang, Kak. Iya, contohnya dong. Aku mau tahu. Nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja gitu. Sama negara-negara Eropa, Kak. Negara-negara Eropa. Ya. Ya, bagus. Berarti intinya biar nggak ketinggalan ya negara Indonesia sama negara-negara maju gitu. Jadi makanya mining sustainable fund ini penting buat di Indonesia. Bukan begitu, Khadijah? Ya, Kak. Betul, Kak. Oke. Terima kasih banyak, Khadijah, untuk argumen aspirasinya. Ya, tadi selanjutnya siapa yang mau nambahin? Firly ya, kalau nggak salah. Ya, Kak. Sebenarnya dari saya sendiri ini sih, Kak, sama kayak yang lain juga. Tapi di sini saya cuma memperjelas saja kalau saya itu setuju dengan adanya MSF di Indonesia. Karena menurut saya dengan adanya MSF itu kan kita ketahui bahwa kalau di Indonesia itu sumber daya itu yang ditambang itu kan tidak bisa diperbarui ya kayak atau akan habis. Nah, dengan adanya MSF ini mungkin aja di Indonesia ini akan dituntun atau ya ada jalur lah untuk mengembangkan inovasi-inovasi tersendiri dan pengembangan teknologi-teknologi yang mumpuni gitu Kak, seperti dalam kayak cara pengolahannya atau eksplorasi atau selainnya gitu Kak. Dan juga saya juga mau menambahkan tentang kalau MSF ini tadi juga sempat ada yang bilang kalau misalkan MSF itu tidak tidak meminimalkan kesejahteraan masyarakat gitu. Menurut saya itu aspirasi yang tingkat abstraksinya tuh kayak masih tinggi gitu loh Kak. Jadi kan belum ada pembuktian yang kalau misalkan adanya MSF ini itu akan terjadi seperti apa karena kita belum mencoba. Nah, oleh karena itu dari pihak kita sendiri warga Indonesia seharusnya mendukung dengan adanya percobaan itu agar kita tahu dengan adanya mencoba kita jadi bisa Kak, kayak bisa tahu itu sebenarnya MSF itu berguna atau malah tidak dalam arti kalau misalkan untuk kedepannya kita mencoba MSF ini berhasil maka kita lanjutkan untuk menyebarluaskan lah kayak inovasi dan pengembangan dalam bidang pertambangan dan kalau misalkan tidak kita bisa mengevaluasi dari berbagai aspek dari MSF itu tersendiri. Makasih Kak. Oke, terima kasih banyak Firly. Mungkin Firly nih tadi penyampaiannya detail banget ya. Jadi penutup buat kegiatan debat hari ini. Jadi thank you banget buat angkatan 2020, 2019, serta 2018 abang-abang dan kakak-kakak semuanya. Sebelum ditutup nih, mungkin mau minta semuanya untuk on kamera ya atau mengaktifkan